firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Sekali lagi 2 Petrus 3 ayat 9. 1, 2, 3. Tuhan segala yang menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai pelarian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang kembali dan bertobat. Amin. Puji Tuhan yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita telah membaca firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, ya. Di mana Rasul Petrus menyatakan, saudara-saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara-saudara, berkaitan dengan kedatangan Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan, Injil harus diberitakan dahulu supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan yang mau bertobat, ya, akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 14. Matius 24 ada yang baca, saudara? Matius 24 ayat 14. Silakan baca. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Ya, kedatangan Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, tapi Dia sabar. Dikatakan supaya semua orang, ya. Karena apa? Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Itu makanya Injil perlu diberitakan di mana-mana, saudara-saudara. Allah ingin agar setiap orang mendengar Injil dan Ia tidak menghendaki seorang pun binasa untuk kekal, ya. Firman Tuhan menjelaskan, saudara, di dalam 1 Timotius 2 ayat 4, bahwa Tuhan menghendaki supaya semua orang selamat. Boleh Pak? Ada yang baca, saudara? 1 Timotius 2 ayat 4, yang dikehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya, Rasul Paulus menjelaskan, saudara, di dalam 1 Timotius 2 ayat 14, karena Tuhan menghendaki supaya semua orang yang diselamatkan, ya, supaya semua orang selamat yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah mau bertobat, berubah, meninggalkan hidup yang lama, memiliki hidup yang baru, saudara, ya. Karena apa? Manusia, firman Tuhan katakan, semua sudah berdosa. Maka Tuhan datang ke dalam dunia ini, rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Itu makanya firman Tuhan katakan Matius 7 ayat 21.
Matius 7 ayat 1, boleh ada yang baca? Matius 7 Ya. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berseru itu bagus, saudara. Tapi dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 1, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan selamat, tetapi yang melakukan kehendak Bapa, ya, orang selamat akan melakukan kehendak Bapa. Jadi yang selamat itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Itu makanya saudara-saudara dalam 2 Petrus pasal 3 tadi ayat 9, kehendak Allah yang sempurna sungguh-sungguh menginginkan supaya semua orang diselamatkan. Tidak mau seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, ya. Berbalik dan bertobat. Salah satu saudara dalam firman Tuhan kita lihat Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8, saudara. Matius 3, 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Karena saudara memberitakan Injil yang mengatakan hasilkanlah buah pertobatan. Jadi manusia itu harus bertobat supaya selamat. Kalau Tuhan dikatakan, firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janji. Akan kedatangan Tuhan itu pasti, dia tidak mengundur waktu, saudara. Dia sabar terhadap semua orang, karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Kalau orang melakukan kejahatan, Tuhan tidak menghendaki manusia itu mati di dalam kejahatannya, ya. Itu makanya firman Tuhan dikatakan di dalam Yehezkiel, saudara, Yehezkiel 33 ayat 11. Ya. Boleh ada yang baca, saudara? Yesaya 33:11 menurut firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya dia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya, Tuhan pakai saudara-saudara dari Yehezkiel untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel supaya setiap orang fasik itu yang melakukan kejahatan itu bertobat, jangan sampai dia mati di dalam kejahatannya. Ya. Demikian juga saudara-saudara
dan saya, Tuhan menginginkan pertobatan kita masing-masing, meninggalkan hidup yang lama. Karena dikatakan saudara, ya, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Orang percaya seharusnya ikut merasakan kerinduan Allah akan pertobatan orang fasik. Ya. Di dalam Alkitab, dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 10, saudara. Kita lihat dulu Yunus pasal 3 ayat 10. Yunus pasal 3 ayat 10 berbunyi demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi beberapa minggu lalu kita berbicara dengan kehidupan daripada Yunus, saudara-saudara yang diutus Tuhan ke kota Niniwe, tetapi dia lari ke Tarsus. Jadi dia dihukum Tuhan, ditelan ikan, ya, atas ketentuan Tuhan. Tetapi karena Yunus berdoa dari dalam perut ikan itu, walaupun 3 hari 3 malam dalam perut ikan itu, dia diselamatkan Tuhan. Ikan itu membawa Yunus ke darat dan memuntahkannya, sehingga Tuhan kembali berkata kepada Yunus, pergi katakan kepada orang-orang Niniwe, aku akan menunggangi balikkan kota Niniwe. Kalau mereka tidak bertobat. Tetapi orang-orang Niniwe itu, saudara, mendengarkan firman Tuhan karena mereka mendengar bahwa Tuhan telah menyesal, ya, sehingga hukuman tidak terjadi kepada orang-orang Niniwe. Karena apa? Mereka itu mendengar firman Tuhan, memerintahkan hati, berdoa dan berpuasa, saudara-saudara. Itu makanya dikatakan di dalam Yunus pasal 3 ayat 10 itu, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah Tuhan kedatangannya tidak lalai, dikatakan oleh Rasul Petrus, tidak lalai akan kedatangan Tuhan, tetapi dia sabar, ya, menanti pertobatan daripada semua orang. Itu makanya Injil diberitakan kemana-mana, saudara-saudara, supaya orang yang berdosa itu boleh percaya akan kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita lihat di sini, saudara-saudara, di dalam Yunus pasal 3 ayat 10 ini, diselamatkan. Tetapi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, saudara, ini berarti tidak semua
akan selamat. Karena apa? Karena jika seorang menolak kasih karunia Allah dan keselamatan, maka dia tetap binasa selama-lamanya. Allah itu mengasihi si dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya, yang menerima firman itu, yang mau bertobat. Bertobat artinya suatu perubahan di dalam seseorang. Orang fasik menjadi tidak fasik. Tetapi kalau dia tetap di dalam kefasikannya, dia tetap akan binasa, saudara. Jadi jelas saudara firman Tuhan tadi dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 3 itu, ya, sekali itu saya bacakan 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Ya, Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa itu, tetapi firman Tuhan sudah diberitakan supaya bertobat, supaya meninggalkan kejahatannya. Demikian pun Tuhan akan datang, dan setiap orang yang menerimanya, yang meninggalkan dosa-dosanya, yang mau bertobat, yang mau berubah, meninggalkan hidup yang lama, memiliki hidup yang baru, akan mengalami keselamatan kekal. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Saya tidak seperpanjangkan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, bahwa janjimu pasti digenapi. Karena firman-Mu berkata Tuhan, sebab Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, saudara. Biarlah kita renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, bukan semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan selamat, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa, semua orang menerima firman Tuhan, semua orang selamat. Tetapi kalau masih ada orang yang menolak kasih karunia Tuhan, dia tetap tinggal di dalam hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan akan menjalankan persembahan, saudara. Kita melakukan doa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengar sebagian firman. Menteraikanlah firman di dalam hati kami, supaya kami semua dapat mengerti, memahami firman-Mu. Kami tidak menolak akan kasih karunia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kami akan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami adalah persembahan yang kami beri boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin.